Membangun Indonesia, menyatukan harapan. Bersama berkontribusi untuk negeri. Beda pandangan, bukan halangan. Ada opsi untuk hari ini dan nanti. Ya, selamat malam pemirsa. Ada opsi untuk hari ini dan nanti, di mana ternyata corona semakin nyata berada di Indonesia. Hari ini, malam hari ini, pemerintah mengumumkan tambahan 13 orang yang positif terinfeksi virus corona, membuat total pasien menjadi 19 orang. Lonjakan yang luar biasa setelah tepat pekan lalu, Presiden mengumumkan 2 pasien pertama positif corona. Mengapa angka pasien melonjak begitu tinggi dan juga cepat? Benarkah pemerintah gagap menghadapi corona dan sejauh mana angka pasien akan bertambah? Bersama saya Afina Malik, inilah opsi pada malam hari ini. Bisakah bendung corona? Pemirsa, langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Metro TV. Pertama adalah juru bicara penanganan corona, Dr. Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya tahu Anda sibuk sekali, tapi terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk hadir di opsi pada malam hari ini. Kemudian berikutnya ada Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Pak Amin, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada hadir Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Kang Asep, terima kasih sudah hadir. Satu lagi narasumber saya adalah Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, terima kasih sudah hadir kembali. Ini episode kedua Anda. Baik. Kita tahu mungkin juga masyarakat mendapatkan informasi ternyata ada tambahan 13 orang baru. Bagaimana pernyataan selengkapnya, saya mengajak Anda untuk menyimak kembali pernyataan dari juru bicara pemerintah untuk penanggulangan virus corona, Ahmad Yuryanto. Berikut ini. Hari ini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 19. Ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal, pasien nomor 1 sampai dengan nomor 6. Hari ini saya menyampaikan nomor 7 sampai dengan nomor 19. Saya harapkan tidak ada yang bertanya tentang nama, identitas, maupun rumah sakitnya. Kewarganegaraan sudah disebutkan 2 tadi WNA. Oke, baik. Itu kurang lebih tadi pengumuman yang Anda sampaikan sendiri, Pak. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih. Tambahan adalah 13 kasus positif corona. Bisa Anda jelaskan kepada masyarakat? Meskipun tadi mungkin terjadi pengulangan, tapi bisa Anda jelaskan karena ini ternyata juga ada pasien WNA. Banyak sekali sebenarnya saya lihat ada 7 kasus impor atau ternyata dibawa dari WNI yang berasal dari luar negeri. Bisa Bapak jelaskan lebih jauh, Pak Yuri? Ini gambaran bahwa keseriusan kita untuk melakukan kontak tracing, inilah yang kita dapatkan. Jadi betul bahwa klaster yang awal yang di Jakarta itu kita kejar terus, kita telusuri terus siapa yang menjadi kontak dekatnya. Dan kemudian kita dapatkan dan kita kemudian lakukan pemeriksaan. Ini sebagian dari itu, kontak tracing ini. Kemudian yang 7 itu sebenarnya gambaran dari bahwa health alert card kita jalan. Semua orang yang datang ke Indonesia, siapapun dia termasuk warga negara kita, dari daerah yang kita yakini terjadi endemi, maka kita minta mereka untuk mewaspadai diri. Pada saat masuk memang dia tidak sakit, sehingga thermal scan dan sebagainya tidak mendeteksi. Oleh karena itu kita berikan dia health alert card. Ini semacam kartu yang kemudian di dalamnya selain kemudian kita input datanya, di dalamnya diberi penjelasan bahwa manakala nanti dalam 14 hari Anda mengalami sakit, segera datang ke fasilitas kesehatan dan tunjukkan kartunya. Inilah yang kemudian akan menjadi trigger bagi kita untuk mengaktifkan sistem kewaspadaan kita. Nah inilah yang kemudian kita bisa munculkan dan bisa kita tangkap. Artinya sistem yang kita bangun jalan ini sebenarnya. Berarti oke, sistem yang dilakukan oleh pemerintah jalan. Tapi mungkin angka lonjakan dari 2 kemudian 4, hari Minggu menjadi 6 dan hari ini melonjak menjadi 19. Bagaimana publik harus bersikap? Karena kita juga tidak mau ada kepanikan yang terjadi karena lonjakan yang luar biasa ini, Pak Yuri. Iya, kita memaklumi sekarang bahwa orang dalam pemantauan setiap hari yang datang ke tanah air itu ribuan kan. Bukan 1-2 saja, tapi ribuan. Kemudian kontak tracing ini menjadi semakin mudah manakala kemudian masyarakat sudah mulai memahami
bahwa memang mereka harus lapor. Jika semakin mudah berarti ada kemungkinan angka ini akan bertambah, Pak Yuri? Bisa akan bertambah. Tetapi satu sisi kita berbicara tentang bagaimana pengendalian sumber. Tapi kalau kemudian kita melihat sisi bagaimana kondisi klinisnya, alhamdulillah 19 orang ini yang kita rawat, hanya 2 saja yang pasang infus, hanya 2 saja yang dipasang oksigen dan sebagainya. Selebihnya tidak. Jadi dengan kondisi yang nampak sakit ringan sampai dengan sedang lah seperti itu. Mereka sadar bahwa ada gejala-gejala kalau di awal kita katakan gejalanya mirip flu, ada demam, ada... Ya, mereka tahu itu dan mereka menyadari bahwa mereka punya potensi karena mereka punya kontak, punya riwayat kontak habis bepergian dari daerah terpapar. Artinya kan dari awal mereka sudah menyadari bahwa saya memang harus secara dini untuk memeriksakan kondisi penyakit saya karena saya memiliki resiko yang lebih besar dibanding orang lain. Inilah yang bentuk kesadaran. Sebenarnya kita sangat bergembira bahwa masyarakat makin sadar untuk secara cepat membantu kita melaksanakan deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita tidak mendapatkan kondisi pasien dalam kondisi yang jelek sekali dari kasus-kasus ini, tetapi dari kondisi pasien yang memang dengan cepat dia melaporkan kepada fasilitas kita. Jadi ada kontribusi dari masyarakat, proaktif dari masyarakat yang ternyata membantu pemeriksaan ini. Betul. Baik, saya akan ke Prof. Amin. Prof. Amin, bagaimana Anda melihat dengan tambahan angka menjadi total 19 ini? Terima kasih. Ini memang satu fenomena yang kita amati juga di beberapa negara lain, begitu ada 1-2 kasus pertama langsung kasus-kasus berikutnya bermunculan dengan sangat cepat. Di negara lain misalnya saya sebut saja Italia, Iran itu angkanya meningkat sangat tajam. Di Indonesia kita amati sekarang adalah waktu seminggu Pak Yuri ya, dari 2 kemudian menjadi sekarang 19. Tentu kita harapkan ini tidak akan naik. Tapi yang harapan tentu ideal, tapi realitanya jangan sampai kemudian kita memberikan harapan tanda kutip palsu nih Prof kepada masyarakat dari bebas kemudian angka 19 ya. Ini kita masih mencoba untuk menangani ini. Akankah memang ini kita harus bersiap akan ada penambahan angka? Anda lihat dari hasil tracing yang dilakukan pemerintah? Ya, justru dengan dilakukan kontak tracing kemungkinan akan ditemukan kasus-kasus lain. Itu yang menyebabkan kita ada 2 upaya yang harus kita lakukan. Satu adalah mendeteksi siapa saja yang sudah tertular oleh virus. Yang kedua upaya kita adalah mengkonten supaya yang mengandung virus tidak menularkan ke orang lain. Itu yang harus kita lakukan supaya angka itu tidak naik terus. Ya kita harapkan sih di Indonesia tidak begitu cepat. Kita harapkan, ini yang selalu saya sampaikan, kita harapkan masyarakat Indonesia memiliki apa yang disebut sebagai herd immunity, kekebalan kelompok yang menyebabkan virus itu kalau menyerang orangnya tidak sakit ataupun kalau sakit tidak berat dan yang lebih penting lagi dia tidak menularkan ke orang lain. Ya, itu sangat penting. Jadi kalau ada kekebalan kelompok itu, maka itu bisa memutuskan rantai penularan. Pak Hermawan, kita bicara soal komunitas ya kan, kesehatan berbasis komunitas minggu lalu. Tapi adakah itu? Yang terkait? Terkait dengan corona, masyarakat kita punyakah pendekatan atau sensitivitas soal kesehatan berbasis dengan komunitas atau kelompok ini? Ini kan ada 2 sisi ya, ketika pemerintah mampu mengonfirmasi 19 kasus ini sampai hari ini. Ini kan ada 2 sesi, seperti yang disampaikan oleh Pak Yuri tadi. Pertama, betul-betul pemerintah ini bekerja. Saya yakin sekarang juga Pak Yuri dilantik jadi dirjen, artinya tugas dan beban bertambah, tetapi dihadiahi oleh penambahan kasus, bahkan 200% naiknya nih Pak. Nah artinya menunjukkan ada pekerjaan yang sudah optimal dilakukan pemerintah, walaupun ini terus ditingkatkan lagi. Tetapi lagi-lagi, sisi di masyarakat ini, bahkan apakah pertanyaan kita ini menimbulkan kepanikan baru atau tidak? Harapan kita tidak. Tetapi ini kan sesuatu yang tidak naik 1-2 lagi, naiknya sampai 200%. Gitu. Dan ini bukan hal yang mengagetkan buat kita ya, tetapi bisa saja mengagetkan buat masyarakat. Kalau buat kita memang akan mempredik, bahkan ini masih mungkin akan naik. Nah, yang terjadi di Italia hari ini, Italia sudah menjadi negara dengan angka kesakitan yang paling besar di luar China sekarang ini. Nah, artinya apa? Dengan sigap pemerintah di sana sudah melakukan isolasi Italia Utara saat ini. Nah, dulu mereka mengatakan masih mungkin untuk mengendalikan dengan cepat, dengan tertib, apalagi mereka lalu lintas strategis di benua Eropa. Nah, sekarang di kita
kita tidak ingin sesuatu yang lebih buruk terjadi, tetapi upaya kita berbasis komunitas juga harus kita waspadai. Ini mungkin juga banyak hal sih kaitannya ya, termasuk nanti juga dengan Pak Asep dari pihak kepolisian juga. Karena ada hal-hal menyangkut psikologi publik ketika ini juga melonjak menjadi 200% lebih. Oke, tapi bisakah ini tertangani dengan baik, Pak? Ketika mungkin banyak media juga yang mulai mengkritisi pemerintah dikatakan gagap atau gagal membendung corona? Ini gambaran bahwa masyarakat kita sudah mulai peduli ya, bahwa kepedulian yang muncul di masyarakat, kan ini lebih banyak kasusnya diungkap dari kerjasama masyarakat. Kita tidak mungkin bisa melakukan kontak tracing dengan baik manakala masyarakat kemudian tidak berperan. Dan kita juga tidak mungkin bisa mendapatkan manfaat dari health card kalau kemudian masyarakat yang membawa itu pun juga tidak peduli, tidak aware. Oleh karena itu sebenarnya dalam sisi ini kami sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat yang kemudian ini menjadi momentum bagus untuk secepatnya kita bisa mengendalikan ini. Oleh karena itu kita berharap tidak ada kemudian berita yang justru membuat masyarakat ini menjadi berbalik melihat sikap positifnya itu. Masyarakat sudah bersikap positif, tidak kemudian jangan dibuat menjadi kontraproduktif. Iya, jadi jangan kontraproduktif. Ini yang menjadi penting. Oke, baik. Saya harus jeda Bapak-Bapak, saya akan lanjutkan sesaat lagi. Ini juga yang mau saya tanyakan ke Pak Yuri juga ke Kang Asep lebih jauh dari kepolisian. Ada tadi diumumkan pasien yang dengan kasus imported case atau kasus import. Tapi mengapa tidak diumumkan asal negaranya? Apa yang coba diantisipasi oleh pemerintah selanjutnya? Tetaplah bersama kami di Opsi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan sebelum jeda. Tadi saya sempat menanyakan sebuah pertanyaan ke Pak Yuri. Kembali Pak Yuri, ada 7 kasus import yang tadi baru saja Anda umumkan. Tapi memang Anda tidak mengumumkan negara asal atau negara yang sempat dikunjungi oleh pasien dengan imported case. Apa pertimbangannya? Dan bagaimana menjelaskan masyarakat bahwa tidak ada sesuatu yang ditutupi oleh pihak pemerintah? Iya, pertama begitu kasus ini kita dapatkan dan kemudian kita yakini bahwa dia tertular di negara asal sebelumnya, maka kita tentunya akan berfokus kepada pasien yang ada di sini kan, karena kita tidak menginginkan kalau dia menjadi positif menjadi sumber penularan di masyarakat. Itu yang pertama, orientasi kita adalah pada sisi itu. Kemudian yang kedua, kita harus hati-hati betul mengungkapkan negara asal, karena di beberapa kejadian yang kemudian muncul dan kemudian kita juga pernah dikomplain dengan menyebutkan asal suatu negara, kemudian muncul aksi-aksi yang diskriminatif terhadap warga negara dari negara itu. Asal tersebut. Dari negara itu yang ada di sini gitu ya. Warga negara tersebut yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia mendapat perlakuan diskriminatif dari warga kita. Hal seperti inilah yang kemudian tidak menjadi indah untuk kita. Oleh karena itu tetap kalau komunikasi kita dengan kedutaan besar mereka pasti karena etikanya seperti itu untuk kita sebutkan bahwa warga negara Anda ada yang terinfeksi ini dan sedang kita rawat. Tetapi mereka selalu akan mengakhiri pembicaraan kita dengan mengatakan mohon tidak dipublish negara kami. Oke. Ini yang menjadi kunci. Ini sebuah etika menurut saya dan bagi saya tidak terlalu penting, bagi kita tidak terlalu penting untuk kemudian mengekspos negaranya mana. Toh warga negara kita atau warga negara asing itu sekarang ada di kita dan kita memiliki kewajiban untuk memberikan layanan medis yang terbaik. Yang sama. Di samping juga harus menjamin mereka tidak menjadi sumber penularan di masyarakat kita yang ada di sini saat ini. Oke, apakah langkah ini ternyata produktif, aman? Saya pikir ini tidak melulu sama ya perspektifnya ya. Kalau menurut saya justru ini menimbulkan sisi yang lain. Karena masyarakat kita yang biasa berpergian ke luar negeri, tentu kalau dia mendapatkan informasi dari mana asal kasus itu, dia akan lebih waspada dan boleh jadi dia akan cepat melakukan screening dan pemeriksaan diri. Karena dia merasa berasal dari negara tersebut. Ya, yang sama dengan yang imported case tadi ya. Iya. Artinya
toh negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Kalau kita lihat Jepang bahkan meng-announce bahwa itu dari Indonesia. Demikian juga negara-negara lain yang terkonfirmasi. Dan kemudian kita bisa mendapatkan peringatan dari negara Artinya asal kalau tersebut. kita etika dalam berdiplomasi dengan kaitan dengan ini kan dua hal yang berbeda saya pikir. Kewaspadaan kita menjadi penting untuk masyarakat kita karena masyarakat kita akan lebih waspada kalau well informed di awal seperti ini. Saya pikir demikian, Mbak Fiani. Bagaimana kemudian menjawab suara masyarakat yang seperti itu, Pak Yuri? Iya, kita juga harus melihat realita kan sekarang ini. Masyarakat kita sedang belajar. Pada fase-fase awal ini sudah kelihatan ada diskriminasi itu ada. Setiap ada warga negara dari yang kita semula kita umumkan, ditudung, oh Anda yang membawa penyakit ke Indonesia, Anda yang dari seperti itu. Perlakuan-perlakuan ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya tidak pas untuk saat ini. Jadi tetap akan Ya. pada protokoler yang dipegang, tidak akan mengumumkan negara asal. Untuk sementara ini masyarakat kita masih belum mampu untuk bisa menerima itu. Tetapi kita selalu memberikan update kepada masyarakat bahwa ini loh negara-negara yang sekarang sedang terinfeksi. Asal negara pasien juga tidak perlu diumumkan? Kita tidak menyebutkan asalnya pasien, tetapi kita sampaikan bahwa di sekitar kita sekarang negara yang terinfeksi adalah negara ini, negara ini, negara ini pada konten untuk kita memberikan kewaspadaan kepada mereka. Oke. Ini yang kita sampaikan. Tetapi untuk kasus yang sekarang imported case ini, memang permintaan dari kedutaan besar mereka sendiri juga mengatakan mohon untuk Tidak mempublish itu? Mbak Fiani, Ya. boleh saya masuk lanjut Silakan, sedikit? silakan. Saya mau tanya soal diskriminasi ini dari pihak kepolisian. Oke, sebentar. Kami ambil contoh ya, random. Di Australia, ini kan ada semacam kecurigaan juga terhadap warga negara Indonesia yang ke Australia. Karena hubungan kita seperti antara Indonesia dengan Australia ini banyak pintu masuk, internasional bandaranya itu banyak. Nah artinya apa? Kita pun dicurigai juga oleh negara-negara lain, apalagi di tengah kita termasuk yang terlambat terkonfirmasi ini. Dan sekarang tren kita cukup naik signifikan 1 hari terakhir ini. Artinya apa? Hemat saya sebenarnya hampir semua negara sekarang ini paham dan memahami ada konteks etika, tapi ini juga dipahami bahwa ini menjadi global case. Nah, kami bersepakat bahwa yang sifatnya personal, identitas pribadi, alamat, usia segala macam memang tidak perlu. Ya. Tetapi bahwa kaitannya karena ini sifatnya imported case, kita pikir sesuatu yang wajar saja kalau kita mengetahui supaya masyarakat juga lebih waspada. Siapkah masyarakat itu, kalau tadi dikatakan Pak Yuri bahwa masyarakat kita belum siap, terjadi diskriminasi, terjadi stigma? Saya pikir ini bukan hal baru. Kita sudah belajar ini dari pengalaman di Cina sejak 3 bulan yang lalu. Dan cukup dewasa. Sebenarnya proses edukasi yang kita lakukan, bahkan hampir tiap hari di media melalui Pak Yuri pun, masyarakat kita sudah mulai teredukasi untuk hal itu saya pikir. Justru kita kuatkan community base-nya sekarang ini yang harus kita kuatkan. Oke, baik. Mungkin bisa menjadi masukan ya Pak Yuri. Salah satu hal yang diantisipasi adalah panic buying, di mana masyarakat melakukan pembelian secara masih besar-besaran gitu. Salah satunya juga ternyata banyak pihak yang mengambil momentum ini untuk mencari keuntungan, Kang Asep. Proses hukum juga dilakukan oleh pada pihak-pihak yang melakukan penimbunan masker karena harganya menjadi melonjak luar biasa. Bagaimana progres dari langkah hukum itu? Ya, Mbak Hapi, sebelum saya jawab itu, kalau kita melihat fakta tadi setelah adanya perkembangannya fenomena virus corona ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi banyak dimensi dan proyeksi terhadap penanganan ini. Ya, tadi contoh sudah ada potensi diskriminasi dan sebagainya. Artinya ini memberikan pesan pada kita semua bahwa penanganan kasus ini harus komprehensif. Seluruh instrumen negara yang berkaitan harus secara terlibat aktif dan juga komponen bangsa ini gitu. Oleh karenanya penanganannya betul-betul dalam sebuah koridor yang kita fokus begitu menanganinya. Ya. Kemudian dari sisi tugas kepolisian sebagai instansi negara yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat, tentunya juga harus memberikan sebuah jaminan kepastian itu. Oleh karenanya ketika setelah tanggal 2 Maret yang lalu pemerintah mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terkena gitu ya sebagai suspek dan kemudian sedang dirawat hari ini. Saat itu atau setelah terjadinya pengumuman itu terjadi panik baik terhadap beberapa kebutuhan, baik kebutuhan pokok dan juga khususnya kebutuhan masker serta hand sanitizer. Nah, kita dari pihak kepolisian langsung menyikapinya. Kita mengadakan upaya-upaya penegakan hukum. Menurut catatan yang sudah kita publikasi, seluruhnya ada 17 kasus, Ya. 12 kasus dengan 25 tersangka, dan kemudian ada 5 kasus yang sifatnya penyebaran berita bohong. Nah kemudian berdasarkan analisis kita terhadap upaya penegakan hukum ini,
kita melihat pada asas-asas bagaimana hukum secara operasional bekerja. Oke. Baik dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kita melihatnya begini Mbak Afi, ketika terjadi upaya-upaya penegakan hukum ini kita juga akan melihat fakta yang terjadi sesungguhnya. Karena kita juga harus berdiri pada kepentingan lebih besar. Ketika penegakan hukum dilakukan, maka ada distribusi kebutuhan pokok ini malah menjadi sebuah sedikit menjadi gangguan. Terganggu, oke. Ya, oleh karenanya kita mengambil sebuah tindakan yang berdiri pada asas kemanfaatan hukum. Oke. Nah, beberapa Harus dipercepat nih Kang Asep. Betul. Ya. Beberapa tersangka ini kita sudah lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berikan waktu mereka untuk kembali, tapi dengan sebuah peringatan. Apabila nanti dia melakukan kembali, kita akan upaya-upaya tindakan hukum. Oke. Ya. Bagaimana dengan diskriminasi yang tadi disampaikan? Adakah laporan yang diterima dari ke pihak kepolisian dan bagaimana langkah dari pihak kepolisian Ya. supaya tidak terjadi diskriminasi? Sampai dengan hari ini tidak ada, tapi saya kira sebagai efek sosial yang memang kita harus perhitungkan. Bisa saja itu terjadi, tapi saya kira tadi yang disampaikan oleh beliau, kekerabatan kita, bagaimana community base kita harus diperkuat. Bagaimana kita juga memberikan informasi yang disampaikan oleh Pak Yuri selama ini, yang tentunya ada sebuah etika-etika dalam penyampaian yang kita harus hormati. Saya kira tadi kita ada juga diskusi dengan Pak Yuri, apakah penting tidak menyampaikan itu menjadi bagian yang kita juga harus lihat kembali. Dari kacamata keamanan perlu atau tidak disampaikan negara? Segala hal negara perlu tersebut. diantisipasi. Karena kita belajar dari beberapa negara yang saat ini sudah menjadi mewabah begitu, ada efek-efek sosial itu terjadi. Ya. Jadi mungkinkah terjadi di negara kita? Ya. Bisa saja, tetapi kita berupaya keras untuk tidak sampai itu terjadi. Tadi community base itu memang harus diperkuat seperti itu. Oke, baik. Saya mau tanya soal lebih jauh soal puskesmas yang disampaikan katanya bisa menjadi pintu pertama untuk pengecekan. Tapi Prof. Amin, Anda mau menambahkan soal mungkin potensi diskriminasi, tidak diumumkannya negara-negara asal, apakah itu akan punya dampak yang positif atau ternyata negatif bagi upaya penanganan corona ini? Itu kita mesti melihat dari upaya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Yuri, kontak tracing dan juga pencegahan lebih lanjut penularannya. Jadi ada satu sisi kita melihat bahwa identitas itu tidak boleh dibuka untuk publik, tapi kita mesti bisa secara spesifik menemukan kasus itu, karena tanpa menemukan kasus yang menjadi sumber akan menjadi sulit untuk Tracing melakukan dilakukan. tracing dan juga mencegah dia menularkan ke orang lain. Iya. Ya, jadi ini untuk yang lokal. Kalau yang dari luar negeri, selama dia belum kontak dengan orang lain, itu barangkali akan lebih mudah. Tetapi kalau dia sebelum terlacak dia sudah keburu kontak dengan orang lain, maka yang kita khawatirkan kan kontaknya itu, ya, yang orang asing itu mungkin bisa kita contain, kita. Tapi penyebaran penyebaran yang berikutnya itu yang harus diamati. Jadi buat kami ya sebagai akademisi kita mesti betul-betul mengetahui sebetulnya siapa dan di mana. Oke. Ya, tapi itu sekali tidak boleh dibuka. Jadi khusus untuk petugas yang diberi tanggung jawab untuk melacak, untuk saban hari memonitor, itu sebenarnya kalau bisa tidak memberikan informasi kepada orang banyak, karena yang dikhawatirkan kan terjadi stigma oleh masyarakat sekelilingnya. Itu juga kita tidak inginkan. Oke, baik. Akan ada protokol kesehatan yang sempat dirilis atau diumumkan oleh pihak pemerintah. Apakah ternyata itu mampu mencegah lebih banyaknya lagi penyebaran corona? Dan juga soal puskesmas, nanti akan saya tanyakan lebih jauh kepada narasumber sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Opsi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan soal puskesmas tadi. Pak Yuri, kembali saya tanyakan kepada Anda. Anda sempat mengatakan puskesmas dikatakan siap untuk melakukan pengecekan dini. Tapi ternyata misalnya kita ambil contoh kasus di RSUD di Jawa Barat. Ternyata rata-rata ruangan isolasinya belum memenuhi persyaratan. Ada yang punya ventilator, tapi ternyata tidak punya tekanan udara negatif. Begitupun sebaliknya gitu. Ternyata tidak sesiap yang disampaikan oleh pemerintah, Pak Yuri. Respon itu kan tidak harus kemudian punya isolasi. Respon itu adalah bagaimana deteksi dini dilakukan dan kemudian bagaimana rujukan itu dijalankan.
Karena kalau kemudian kita berbicara bahwa hanya harus rumah sakit, betapa sulitnya semua masyarakat kita mengakses langsung ke sana kalau tidak melalui mekanisme ini. Ini bukan sesuatu yang baru kita bangun sejak 2011 dengan kewaspadaan kita terhadap MERS. Maka 1,4 juta penduduk muslim kita yang melaksanakan traveler haji, maka pemantauan yang berikutnya setelah pulang dengan health alert card ini adalah puskesmas untuk melakukan Tapi ini deteksi. puskesmas kita benar-benar siap gitu ketika Iya, bicara soal pasti rumah sakit, mampu. RSUD aja banyak Iya. timpangan apalagi Puskesmas gitu. ini kan meresponnya begini, begitu sakit dan dia menerima health alert card, maka dia akan melakukan pemeriksaan. Apakah penyakit ini akan inline dengan gejala COVID? Kalau memang iya, maka dialah yang kemudian membuat rujukan menuju ke rumah sakit dan seterusnya. Dan kesiapan rumah sakit tidak boleh kemudian dikonotasikan dengan kesiapan ruang isolasi, bertekanan negatif dan sebagainya. Jadi ukuran Karena siap ini apa nih Pak? 19 pasien yang sekarang kita rawat tidak ada satupun yang menggunakan oksigen, infus. Mereka seperti orang sakit ringan. Jadi tidak selalu dikonotasikan demikian. Tetapi sistem, mekanisme, prosedur di rumah sakit untuk melakukan isolasi sudah dilaksanakan. Tentunya di dalam konteks kedaruratan kalau kita berbicara rumah sakit, berbicara sistem. Tidak bisa cuma satu. Rumah sakit itu kan memiliki rujukan yang bertingkat. Kalau kapasitas dia tidak bisa menangani dari prediksi apa yang akan terjadi secara klinis, maka akan dirujuk ke yang lebih tinggi. Iya. Nah, artinya kalau kita melihat kesiapan rumah sakit, tidak melihat satu bangunan rumah sakit, satu unit rumah sakit, tapi sebuah sistem. Sebuah sistem dan so Sebuah far sistem kita ready Iya, berjalan. untuk itu. Iya. Termasuk sistem pembuangan limbah infeksiusnya. Ini kan orang bisa saja tidak tahu atau belum. Rumah sakit yang terdeteksi sudah positif. terakreditasi pasti punya SOP itu. Kalau Puskesmas- enggak dia tidak akan. puskesmas bisa melakukan Puskesmas juga terakreditasi juga harus punya itu. Oke, baik. Pak Melan, ada mau menanggapi? Oke. Pertama Mbak Afiani, kita harus pahami makhluk yang bernama rumah sakit itu beda dengan makhluk yang bernama puskesmas. Kalau Mbak Afiani tanyakan tentang puskesmas, 80%-nya itu adalah upaya kesehatan masyarakat. Jadi yang kita sebut dengan UKM. Adapun upaya kesehatan perorangan UKP itu hanya 20%, yang sifatnya pengobatan dasar itu pun. Ya. Artinya apa? Kita kalau ditanya peran puskesmas, kita harus mengembalikan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu, ada tenaga surveillance, ada tenaga epidemiologi, ada tenaga promosi kesehatan, ada tenaga gizi, ada analis kesehatan masyarakat, ada tenaga kesehatan lingkungan, pemantau dan seterusnya. Bahkan belum lagi jejaringnya Poskesdes, kemudian Polindes, Posyandu dan seterusnya. Sebenarnya begitu banyak tenaga yang orientasi dan fokus pada upaya kesehatan masyarakat. ya. Tetapi kami harus jujur di lapangan ini belum terberdayakan dengan baik. Apa alasan belum terberdayakan dengan baik dan bagaimana menghadapi situasi yang ada seperti saat ini? Kita contohkan saja, kira-kira teman-teman di lingkungan di masyarakatnya ada nggak petugas kesehatan yang memang dikoordinasikan oleh puskesmas yang datang Untuk memantau sosialisasi. keadaan lingkungan, menyosialisasikan, bicara di depan kelompok arisan, ibu-ibu PKK, menyuluh tentang kasus corona atau bagaimana early detection-nya. Artinya kalau itu belum berjalan berarti tandanya belum optimal perannya di tengah masyarakat. Dan ini harus menjadi PR. Mudah-mudahan Dirjen yang baru bisa memperkuat itu. Oke. Catatannya adalah seperti itu. Soal vaksin, banyak juga pihak yang mempertanyakan vaksin belum ditemukan berapa lama atau jangan-jangan masih dirahasiakan. Penjelasan lebih jauhnya seperti apa, Prof? Ya, vaksin itu menjadi salah satu harapan untuk mengendalikan kasus ini. Karena kalau kita lihat jumlah di luar Cina, sekarang sedang menaik. Sedangkan di Cina sudah menurun. Tetapi kita tetap mengantisipasi lonjakan orang-orang yang terinfeksi oleh coronavirus. Dan salah satu harapannya adalah vaksin. Nah, kalau sampai terjadi, mudah-mudahan tidak, kalau sampai terjadi pandemik, begitu banyaknya orang yang terinfeksi, maka setiap negara pasti ingin punya satu senjata. Salah satu senjata pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Salah satu upaya pencegahan dan juga itu untuk mengurangi penyebaran adalah vaksin. Nah, dalam keadaan pandemi, semua negara pasti ingin menyiapkan untuk penduduknya, untuk warganya. Itu mengutamakan, memprioritaskan Pasti. itu. Oke. Dan kita lihat beberapa negara sudah berupaya untuk Mencari. memproduksi vaksin. Tentu saat ini Vaksinnya udah ada sebenarnya.
beberapa negara sudah mulai, artinya belum sampai ke final, sampai ke komersial, tapi kita katakan seed vaksin, artinya bibit vaksin itu beberapa sudah muncul, tinggal diuji, dipindahkan ke skala industri. Ya, nah Indonesia sebagai negara yang cukup besar dengan 250 juta penduduk, kita tidak bisa bersikap untuk menggantungkan diri kepada supply dari negara lain. Karena dalam keadaan pandemik, semua negara pasti akan menyimpan stoknya. Ya. Tidak akan mudah melepas, kecuali kalau dia memang punya produksi yang berlebihan, tapi itu juga akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Kita bayangkan misalnya separuh aja dari penduduk Indonesia yang harus diimunisasi, katakanlah 150 juta penduduk atau 100 juta penduduk yang mau diimunisasi. Dengan harga pandemik kan pasti tadi barusan Pak Yuri bilang ini pasar. Jadi begitu kebutuhan meningkat harganya pasti naik. Katakanlah satu dosis itu $10 misalnya, ini contoh saja. $10 dikalikan 100 juta penduduk. Berapa pemerintah harus mengeluarkan anggaran kan? Perkembangan vaksin di Indonesia seperti apa? Nah, Prof? itu jadi berdasarkan pertimbangan itu kita harus punya kemandirian dalam produksi vaksin. Nah, tadi pagi kebetulan kami baru diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa stakeholders juga. Ada wakil dari Gajah Mada, dari Erlangga, dari lembaga Eijkman, dan juga teman-teman dari Kemkes. Kita mulai membahas strategi pembuatan vaksin yang mana yang harus kita tempuh kalau kemudian terjadi ancaman yang begitu besar. Ini baru dibahas nih, udah 19 orang positif baru dibahas, terus progresnya seperti apa ke depannya targetnya? Terus terang ini baru mulai pembahasan, tapi kami masing-masing di lembaga kita sudah mulai melakukan kajian-kajian karena selama ini kan kita belum punya virusnya. Kalau bikin vaksin kan ada harus beberapa. Ada virusnya. Tidak selalu sih ya. Cara paling murah adalah punya virusnya, kemudian virusnya dilemahkan, itu yang disuntikan, dijadikan vaksin. Tapi kita bisa pakai pendekatan yang lain, itu yang sudah kita jajaki selama ini dengan mengumpulkan informasi yang sudah dipublish di GenBank, di Gisaid. Kita bisa mengetahui sequence dari virus yang ya sudah beredar ya, di internasional. Jadi ini kurang lebih ada harapan karena ada pembahasan dan strategi ke depannya, ada harapan lah untuk kemudian orang bicara soal vaksin ini semua pada khawatir karena kalau nggak ada vaksin kesannya wabah akan terjadi gitu Pak Yuri. Tapi meskipun tidak ada vaksin, upaya yang dilakukan, ada protokol kesehatan yang dilakukan, itu bisa jadi pegangan? Ya. Dan semua paham soal protokol itu? Justru sekarang protokol ini yang harus dipahamkan. Ini kan protokol baru nih. Iya. Kita tahu bahwa udah dari Desember, kenapa baru bikin protokol Pak Yuri? Ya, kan kita akan mencoba mendekatinya ini pada multidimensi kan. Ada 2 klaster yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Satu klaster kesehatan, artinya berbicara tentang bagaimana penanganan kesehatan. Satu lagi klaster dampak. Klaster dampak inilah yang kemudian di sana ada berbagai macam stakeholder, kementerian lembaga dan sebagainya. Kita sekarang sedang merajut ini, menjahit menjadi satu, dan kemudian kita katakan bahwa apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa basisnya ini adalah basis komunitas. Ini kami tampilkan protokol kesehatan, mungkin bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, proaktif dari masyarakat untuk mengecek diri sendiri gitu ya, kurang lebih itu. Tapi dari, protokol kesehatan sudah ada, bagaimana dengan protokol keamanan sendiri? Ada beberapa informasi, bahkan ternyata masker yang ditimbun akan dikirim ke luar negeri, mengkhawatirkan ketika angka positifnya naik, masyarakat akan mencoba untuk mengantisipasi diri mereka. Salah satu tujuan adalah pembelian obat dan juga masker. Apa yang bisa dilakukan antisipasi dari pihak keamanan, Kang Asep? Ya, dari pihak keamanan sendiri kita kan sudah mempunyai tupoksinya ya. Kemudian kita breakdown pada SOP-SOP-nya. Dalam konteks ini tentunya ada SOP-SOP yang kita kedepankan. Seperti halnya tadi bagaimana kita langsung memberikan tindakan upaya penegakan hukum tadi itu. Nah, sudah kita lakukan beberapa langkah itu dan kemudian tadi kita memilih jalan untuk kemanfaatan tadi. Yang kedua, saya kira pihak kepolisian maksud saya juga harus mempunyai proyeksi berpikir yang lebih luas lagi, sebagaimana disampaikan beliau tadi. Apakah kemudian nanti efek-efek sosial juga akan terjadi? Nah, kemudian ini juga harus kita antisipasi. Ada antisipasi nggak efek sosial apa yang terjadi di masyarakat dengan diumumkan tambahan menjadi 19 total positif? Pihak kepolisian sejak terjadinya
fenomena virus corona ini sejak awal, bahkan sebelum ini dinyatakan positif, kita sudah memberikan sebuah penerangan kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas kita, bagaimana kita mengantisipasi dan menyikapi perkembangan itu. Nah, sampai dengan hari ini, upaya itu tuh terus kita lakukan. Bahkan ketika sudah dinyatakan ada yang positif, terjangkit virus itu, kita terus mengupayakan itu bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagaimana cara hidup yang sehat untuk mencegah terjadinya. Jadi harus koordinasi antara keamanan dan kesehatan. Pastinya begitu. begitu. Seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Saya akan jeda. Lalu akan saya tanyakan berikutnya. Mungkin jawabannya bisa Anda nantikan. Ini kan bicara soal klaster Jakarta. Bagaimana dengan daerah lain? Masih amankah situasi di daerah di luar Jakarta sesaat lagi? Kita sudah sampai di segmen terakhir menjawab tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda, Pak Yuri. Kita bicara soal klaster di Jakarta. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Apakah mereka aman dan terbebas dari penyebaran corona ini? Mari kita pahami klaster Jakarta itu bukan berarti seluruh Jakarta Jakarta. only. Ini sebuah kejadian yang ada Satu di titik. Jakarta gitu ya. Karena kita juga punya klaster Bali terkait dengan kunjungan wisatawan dari satu negara. Kita juga punya klaster Batam. Jadi tidak dimaknai bahwa klaster Jakarta itu artinya Satu awas Jakarta. Karena anggota klaster Jakarta setelah kita track, ini banyak juga yang ternyata domisilinya di luar Jakarta. Tetapi karena terkait dengan suatu peristiwa di Jakarta, maka kita memudahkan saja namanya klaster Jakarta. Gitu. Oke. Jadi bukan masalah wilayah. Kita sudah melakukan tracing sampai ke luar Jakarta di beberapa tempat dan kita juga sudah menemukan beberapa kemudian kita rawat, kita jadikan PDP dari kasus yang terkait dengan kejadian yang di Jakarta ini di luar Jakarta. Jadi sudah berkembang seperti itu. Bagaimana dengan nama daerah lain yang tidak disebut? Kalau tadi Anda katakan ada klaster Jakarta, Bali, di Seban kita juga kita sempat menayangkan ada sebaran suspek dan pasien. Ada daerah-daerah lain yang tidak disebutkan. Ya. Bisa dikategorikan aman gitu? Ya, sebenarnya yang terjadi di beberapa layar ini adalah terkait dengan kejadian yang di Jakarta gitu ya. Kemudian dia domisilinya tidak di Jakarta, tetapi tetap kita sebut sebagai klaster Jakarta gitu ya. Kemudian di Bali juga demikian. Itu ada kejadian yang di Bali tapi sebenarnya yang terlibat di situ tidak semuanya orang Denpasar kan. Ada yang juga dari orang yang lain. Tetapi untuk memudahkan kita sebut pakai Amankah berwisata dalam negeri? Aman. Jadi tidak ada tempat yang tidak aman. Yang tidak aman adalah perilaku kita sebenarnya untuk kemudian tidak hati-hati. Kembali lagi, sederhananya adalah kita mari naik sama-sama sebuah perahu yang kita sebut dengan nama Germas. Gerakan masyarakat hidup sehat. Gitu ya. Pada saat ini berpeganganlah pada tiang yang disebut PHBS, pola hidup bersih sehat. Ini aja sebenarnya basis. Kita nggak perlu membuat satu kerangka yang baru. Oke, baik. Yang saya tanyakan lebih jauh ini Pak, sedikit saja. Ada petugas di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Slamet di Garut yang ternyata menangani pasien PDP dengan menggunakan jas hujan. Dengan alasan pakaian yang harusnya mereka miliki tidak mampu dibeli karena harga terlalu mahal. Tidak sebenarnya. Kalau kemudian ya menunggu kalau sudah kejadian baru minta ya ini jadi problem. Ini kan masalah distribusi. Mestinya kan semuanya diantisipasi. APD ini bisa dimiliki, APD itu alat pelindung diri ya? Iya, bisa dimiliki oleh setiap rumah bisa. sakit. Sebenarnya kita punya buffer-buffernya, kan kantong-kantongnya itu ada di mana itu ada. Dan tidak terganggu distribusinya? Tidak terganggu. Oke, hanya jadi masalah kalau sudah kejadian baru mengatakan saya nggak punya, itu yang menjadi repot. Mestinya kan diantisipasi ada buffer yang disiapkan. Itu. Harus dicek tuh Pak, masyarakat di rumah sakit. Iya. Baik, saya akan tanya mungkin closing statement dari masing-masing narasumber dari Pak Irwan, silakan. Oke, ada 3. Pertama, terkait dengan tenaga kesehatan dan sejawat semua yang ada di rumah sakit maupun puskesmas. Bagaimana kita menciptakan tenaga kesehatan yang tenang jiwanya, percaya diri, dan benar caranya, termasuk penggunaan APD. Ini satu PR. Yang kedua adalah kaitannya dengan PHBS tadi. Kita ini program perilaku hidup bersih dan sehat itu, Germas itu bukan baru-baru ini. Iya. Bahkan udah 2-3 tahun yang lalu itu udah dihebohkan. Satu renstra sebelumnya. Satu renstra sebelumnya bahkan. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan masyarakat belum betul-betul ini dikedepankan. Hanya PHB saja. Bahkan salamnya saja kita belum mempraktekannya gitu ya. Nanti kita praktekkan. Dan ini wilayah public health sekali dan kita sepakat untuk itu. Tetapi yang paling penting yang terakhir saya pikir kalau dari 19 kasus ini kan sebenarnya ada beberapa yang
jenis ya pengelompokan. Pertama yang terkonfirmasi melalui kontak tracery tadi. Yang kedua itu kan ada juga dari ABK Diamond Prince yang keenam kalau nggak salah ya Pak Yuri. Dan yang terakhir ini kan boleh jadi indikasi dari daerah lain yang bukan klaster Jakarta. Ya. Artinya ada klaster lain. Ya. Nah tandanya apa? Dari 19 case ini tidak ada satupun yang kita bisa pastikan hanya single case dengan mekanisme yang sama. Ada probably yang bahkan bisa muncul yang lain-lain di lebih besar. Dan saat inilah kita konsolidasi luar biasa termasuk pihak kepolisian. Pak Asep, mohon maaf, kami pernah mendapatkan informasi di Batam dan terakhir di NTB ada orang dalam pemantauan bahkan lari atau kabur dan ini menjadi tugas polisi. Pertanyaan juga, bagaimana koordinasi kita pemerintah dengan pihak kepolisian, mulai dari pemasangan polis lain dan seterusnya. Jangan sampai di satu sisi kita ingin aman, tapi menimbulkan kepanikan baru. Mudah-mudahan ini bisa bisa langsung dijawab tadi closing statement dari Pak Herman. Ya, saya kira dengan perkembangan hari ini tentunya yang kita ingin himbau dari pihak kepolisian tidak lagi kembali pada fenomena panik buying tadi. Mengapa demikian? Pihak kepolisian merubah strategi penanganan ini dari penegakan hukum lalu kepada pengawasan yang ditingkatkan. Dengan efek-efek deteren yang sudah kemarin kita ikut rasakan. Ya. Meskipun masih ada terjadi disparasi mengenai harga, tetapi secara umum sekarang sudah ada harga-harga yang kembali normal. Nah, kemudian kita juga memperhatikan bagaimana ketersediaan bahan pokok kita. Karena belajar dari yang kemarin juga itu terjadi pengaruh. Kita memiliki Satgas Pangan namanya. Kita akan mengontrol tiap hari ketersediaan pangan itu. Ya. Yang kedua yang tadi disampaikan, memang dalam penanganan ini yang saya sampaikan dimulai tadi secara komprehensif. Kalau kasus yang di NTB tadi sudah kami lakukan pengecekan, ternyata benar ada satu pasien kembali dari umroh berusia 71 tahun, malam itu secara suhu tidak panas begitu tinggi, tapi langsung dicek paru-parunya dan ternyata itu disebabkan bukan karena virus tetapi bakteri. Dan keesokan harinya Dinas Kesehatan sudah melakukan pengecekan, yang bersangkutan sekarang dirawat di rumah, tetapi tetap dalam pengawasan. Sekali lagi pihak yang terkait jangan ragu untuk meminta bantuan dari kami karena kami siap setiap saat. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat penjelasan dari Bapak-Bapak semua. Terima kasih dan pemirsa, memang upaya maksimal membendung penyebaran corona tengah dilakukan. Dana stimulus untuk antisipasi pun sudah disiapkan. Namun tidak semata hanya pemerintah. Ini penting, partisipasi publik dalam hal pencegahan dibutuhkan agar tidak kembali memicu kepanikan. Karena musuh terbesar bukanlah corona, melainkan sikap kita menghadapinya. Saya Feni Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak, Prof. Metro TV, knowledge to elevate.